Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا يا فتاه يا عليم آمين يا رب العالمين. Selamat datang di channel kami. Selamat bertemu dengan saya Mada di sini. Dalam video ini kita akan membahas dan mempelajari bersama tentang kaidah amr yang merupakan satu materi kelas 12, materi mata pelajaran fikih untuk kelas 12, materi pertama di semester 2. Semoga video yang saya harapkan singkat ini mampu menjadi teman belajar bagi teman-teman di kelas 12 untuk persiapan menuju ujian akhir ya. Semoga saja. Baik, cuma kita mulai saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah amr, ada 3 poin yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama tentang pengertian amr, yang kedua ada sighat amr atau bentuk kata yang menunjukkan perintah, dan yang ketiga adalah kaidah amr. Kita mulai saja tentang pengertian amr. Secara bahasa, amr dari kata bahasa Arab amara ya'muru amron yang memiliki beberapa arti. Ada amr yang berarti perkara, ada juga amr yang berarti perintah. Namun yang kita maksud di sini adalah amr yang artinya adalah perintah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, tentu saja dimaksud di sini adalah istilahul usuliyin, istilahnya para ahli usul fiqih. Amr adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Diulang, talabul fi'li minal a'la ilal adna. Kalau dibaca berulang-ulang semoga jadi hafal ya. Talabul fi'li minal a'la ilal adna. Apa itu? Tuntutan untuk melakukan suatu hal dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, amr adalah poin 1 tuntutan. Jadi amr merupakan bentuk tuntutan. Jadi ada tekanannya ya. Kalau tuntutan itu ada tekanannya. 1. Yang kedua, tuntutannya untuk apa? Tuntutan untuk melakukan suatu hal. Perhatikan, untuk melakukan, bukan meninggalkan. Nanti tuntutan untuk meninggalkan ada dalam bahasan nahi yang akan kita pelajari dalam video selanjutnya insyaallah. Jadi 1 tuntutan, yang kedua tuntutannya untuk melakukan, bukan meninggalkan. Yang ketiga, tuntutan itu berasal dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah, dari atas ke bawah. Jadi tuntutan untuk melakukan satu hal dari atas ke bawah namanya adalah amr. Dari atas ke bawah, bisa kita kasih contoh misalnya dalam kehidupan di madrasah, misalnya seorang kepala madrasah memberikan tuntutan untuk melakukan sesuatu kepada seorang guru atau wali kelas kepada muridnya, itu bisa disebut dengan amr. Namun tentu saja yang dimaksud di sini dalam bahasan berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam, yang dimaksud dengan yang di atas adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang dimaksud dengan yang lebih rendah kedudukannya adalah kita, orang-orang mukallaf. Pasti kemudian muncul pertanyaan, kalau dari atas ke bawah namanya amr, kalau dari bawah ke atas namanya apa? Kalau tuntutannya untuk melakukan suatu hal dari bawah ke atas, dari yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi, disebut dengan doa dalam istilah para ahli usul. Misalnya doa, permintaan, permohonan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya doa. Nggak bisa disebut amr, nggak bisa disebut perintah. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bukan perintah tapi permintaan atau permohonan. Kalau misalnya dua-duanya itu setara, seimbang, sederajat,
bukan disebut amr, tidak disebut doa juga, tapi disebut dengan iltimas. Nah, misalnya seorang teman kepada temannya, tolong belikan somai, tolong belikan dawet, dan lain sebagainya. Namanya bukan perintah, tapi namanya iltimas. Maka biasa kalau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan minta, minta tolong. Baik, kira-kira sudah paham, juga sudah cukup paham untuk di apa? Sudah cukup pemahaman kita tentang istilah amr. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, kita beralih kepada sighat amr. Sighat dalam bahasa Arab itu artinya adalah bentuk kata. Amr artinya perintah. Artinya sighat amr adalah apa sih bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti perintah. Nah, di sini kita akan bahas. Jadi kira-kira materi ini penting untuk menjawab bagaimana sih seorang mujtahid, seorang ulama memahami bahwa ayat ini mengandung perintah. Nah, salah satunya adalah dengan melihat bentuk-bentuk fiil amr. Kalau yang sudah paham bahasa Arab mungkin akan langsung tahu ya. Tapi kalau bagi kita yang pemula dalam bahasa Arab, kita bisa mengenali. Artinya kita belajar bagaimana mujtahid melahirkan sebuah hukum. Dari sisi amr, maka kita bisa mengetahui kalau satu ayat atau hadis mengandung perintah dari bentuk-bentuk yang akan kita terangkan nanti. Yang pertama adalah bentuk fi'il amr. Bentuk fi'il amr tentu saja, fi'il artinya kata kerja, amr artinya perintah. Maka bentuk fi'il amr tentu harus dicantumkan pertama dalam bentuk-bentuk lafaz atau kata yang mengandung perintah. Contohnya adalah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ada 3 perintah di sini, fokus kepada cetak tebal. Wa aqimu, wa atu, dan warka'u. Dirikanlah, tunaikanlah, dan rukuknya. Kita ini sebentar, sighat amr, materi sighat amr ini akan sangat mudah ya bagi teman-teman yang mungkin sudah memahami tentang nahwu atau terutama sharaf ya, akan mudah sekali memahami karena pasti tahu dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fa'ala, yaf'ulu, fa'alan wa maf'alan, fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ila akhirih. Nanti bisa membedakan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Maka akan mudah sekali mana sih fi'il amr, pasti langsung dapat. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum memahami, maka cukup kita lihat terjemahannya aja ya. Jadi kalau kita pengen tahu mana sih ayat Quran yang ada bentuk amarnya, lihat terjemahnya saja. Dirikanlah, jelas sekali ini perintah untuk melakukan, tuntutan untuk melakukan, tunaikanlah, rukuklah. Dua-duanya, tiga-tiganya merupakan tuntutan untuk melakukan suatu hal. Kalau kita mau gali lebih detail, in aqimu berasal dari aqama, yuqimu, aqim. Kalau atu berasal dari fi'il amar dari ata, ya'ti. Ata, ya'ti. Kemudian irka'u berasal dari raka'a, yarka'u, irka'. Ini bentuk yang pertama. Ini mudah sekali mengenalinya. Jadi tinggal kita menghafalkan atau meneliti bentuk-bentuk fi'il amr. Yang kedua, ini perintahnya tidak dalam bentuk fi'il amr, tapi dalam bentuk fi'il mudhari', fa'ala yaf'ulu. Bentuknya seperti wazan yaf'ulu dan yang lainnya. Tetapi kemudian sebelumnya ada lam amarnya. Contohnya adalah lam amr adalah lam yang memiliki arti perintah. Lam memiliki arti perintah. Nanti kalau diterjemahkan jadinya hendaklah. Contohnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan. Fokus kepada wal takun. Wal takun. Ini aslinya adalah kana yakunu takunu. Aslinya takunu, kemudian didahului lam menjadi wal takum. Wal takun. Artinya hendaklah. Nah, kalimat hendaklah ini juga menunjukkan perintah. Yang ketiga, ada bentuk isim fi'il amar. Ini kita tidak ada wazannya, tidak ada timbangannya, tapi harus mengenali artinya. Contohnya adalah kalimat alaikum dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum artinya adalah jagalah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah. Maka bagi kita yang belum paham sorof bisa jadi lebih mudah ya, tinggal lihat terjemahannya aja. Yang keempat, ada bentuk isim masdar pengganti fi'il
Isim masdarnya yang jatuh ketika fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bentuknya seperti fa'lan atau wazan-wazan yang semisalnya. Contohnya adalah wabil walidaini ihsanan. Ihsanan ini bukan bentuk perintah. Artinya adalah perbuatan baik. Perbuatan baik. Tapi bagaimana kata perbuatan baik bisa diartikan perbuatlah, berbuat baiklah. Ini kalau dalam ilmu nahwu atau dalam balaghah artinya membuang fiil, membuang faktor yang menjadikan ini menjadi membuang satu kata gitu saja, kita katakan artinya aslinya adalah wabil walidaini ahsin ihsanan. Cuman ahsinnya dibuang kemudian dipertahankan ihsanannya. Jadi ihsanan berarti bukan perbuatan baik tapi berarti berbuat baiklah karena bentuknya adalah isim masdar pengganti fiil. Artinya ada fiil yang dibuang tapi yang dipertahankan adalah masdarnya untuk menggantikan fiil yang dibuang. Dan yang selanjutnya yang kelima ada bentuk kalimat berita tapi bermakna insya. Kalimat berita kalam khobar tapi bukan berarti khobar, bukan berarti hanya sekedar memberikan informasi tapi juga memberikan perintah. Perlu kita ketahui dulu bahwa dalam bahasa Arab ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat informatif, yang kedua adalah kalimat yang tidak informatif, gitu saja kita katakan agar lebih mudah. Kalimat informatif disebutnya sebagai kalam khobar atau kalam berita. Sedangkan kalimat yang tidak bersifat informatif namanya adalah kalam insya. Kalam insya ini nanti ada perintah, ada larangan dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan di sini ya. Namun ada kalanya kalam atau kalimat yang bersifat berita, bersifat informasi saja, tapi yang dimaksudkan bukan hanya sekedar memberi informasi, tapi memerintahkan agar kita untuk mengikuti informasi tersebut. Contohnya dalam Al-Quran adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Fokusnya adalah di kalimat yatarabbasna. Kita artikan wal mutallaqatu, adapun perempuan-perempuan yang ditalak yatarabbasnya, mereka tanpa sebelum kita mengetahui artinya perintah ya. Yatarabbasna, mereka menunggu bi anfusihinna dengan diri mereka sendiri thalathata quru'in, selama 3 kali quru'. Jadi kalau kita terjemahkan perempuan-perempuan yang ditalak maka mereka menunggu selama 3 kali suci sebelum nantinya bisa dinikah oleh laki-laki yang lain. Kalimatnya kalimat berita, hanya sekedar memberikan informasi. Perempuan-perempuan kalau ditalak oleh yang ditalak oleh suaminya, maka mereka menunggu selama 3 kali suci atau 3 kali. Perbedaan makna quru ya, bukan untuk tidak kita bahas di sini. Tapi kalimatnya informatif, tapi yang dimaksud bukan hanya sekedar memberikan berita saja, tetapi ayat ini menuntut juga perempuan-perempuan yang memiliki sifat ditalak, maka mereka harus menunggu. Kalau dalam istilah fikih namanya adalah iddah, selama 3 kali suci sebelum bisa dinikah oleh yang lainnya. Maka diterjemahkannya sebagai hendaklah menahan dirinya selama 3 kali suci. Nah, kira-kira sudah cukup jelas. Yang terakhir adalah bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari', sama aja dengan kalam khabar, tetapi mengandung arti, bukan maksud, tapi mengandung artinya adalah langsung perintah. Misalnya mewajibkan, menentukan, memutuskan dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh di sini. Faradha artinya mewajibkan, wajaba artinya wajib, qadha menentukan, kataba juga mewajibkan, amara memerintahkan. Contohnya dalam ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kutiba ya, artinya diwajibkan kepadamu berpuasa. Itu 6 bentuk kata-kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti perintah. Kira-kira untuk pembahasan yang kedua ini juga cukup bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar nanti di bawah. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga tentang kaidah-kaidah amr.
Dalam menentukan hukum, seorang mujtahid, seorang ulama, ketika melihat ayat, melihat hadis, jika ayatnya jelas, maka hukumnya akan langsung diketahui ya. Tapi jika kalimatnya tidak begitu jelas, maka perlu memiliki kaidah-kaidah untuk kemudian menggali dan menentukan hukumnya. Di sini kita akan membahas tentang beberapa kaidah yang digunakan oleh para ulama berkaitan dengan amr. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fil amri lil wujubi. Diulang, al-aslu fil amri lil wujubi. Maksudnya adalah pada asalnya atau pada dasarnya bentuk amr itu menunjukkan hukum wajib. Maksudnya apa? Jika kita menemukan sighat amr, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah bahwa amr itu menunjukkan hukum wajib sebelum kita menemukan tanda-tanda yang lain. Maka kalau tidak ada tanda-tanda kita temukan, maka bisa disimpulkan bahwa perintah dalam ayat itu atau dalam hadis tersebut menunjukkan hukum wajib sesuai dengan kaidah al-aslu fil amri lil wujubi. Contohnya misalnya dalam ayat yang tadi, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada perintah salat, ada perintah zakat, ada perintah rukuk. Maka kalau kita tidak menemukan qarinah, kita tidak menemukan tanda-tanda yang mengalihkan perintah itu kepada hukum selain wajib, maka kita pakai patokan dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Tapi tentu saja ya, seorang mujtahid dalam menentukan hukum bisa jadi tidak hanya berdasarkan satu ayat atau satu hadis. Tentu saja harus sudah menggali ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, baru kemudian bisa menentukan hukumnya. Tapi dalam kaidah ini al-aslu fil amri lil wujubi itu tadi sudah kita sampaikan. Kalau misalnya tidak menemukan tanda-tanda entah di ayat tersebut atau di ayat yang lain atau di hadis yang lain atau dari manapun tidak ada keadaan atau tanda-tanda yang mengalihkan dari hukum wajib, maka amr dapat disimpulkan bahwa perintah dalam ayat, dalam hadis itu menunjukkan hukum wajib. Ini kaidah dasarnya, al-aslu fil amri lil wujubi. Kalau ada perintah, maka yang pertama kali bisa kita pikirkan adalah perintah ini menunjukkan hukum wajib. Namun, jika ada qarinah, jika ada tanda-tanda bahwa perintah tersebut tidak dimaksudkan untuk hukum wajib, karena ada tanda-tanda, maka bisa jadi tidak mengarah kepada hukum wajib, tapi bisa jadi kepada hukum sunnah, mubah atau yang lainnya. Contohnya ada beberapa. Kadangkala amr yang pada dasarnya menunjukkan wajib, tapi dalam 1-2 ayat menunjukkan hukum sunnah. Ada kalanya menunjukkan hukum mubah, ada kalanya hanya sekedar sebagai petunjuk saja, ada juga sebagai untuk mengancam. Nah, bisa jadi kita akan bahas satu-satu tapi tidak kita bahas semuanya ya. Untuk pembahasan lebih panjang nanti bisa dilihat di buku paket masing-masing. Contoh, ada amr tapi tidak menunjukkan hukum wajib, hanya menunjukkan hukum sunnah saja. Contohnya apa? Wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Perintah untuk mendatangkan saksi ketika ada jual beli. Apakah tuntutan untuk mendatangkan saksi ini hukumnya wajib? Ternyata para ulama itu tidak wajib. Kenapa? Karena ada tanda. Tandanya apa? Nabi pernah melakukan akad jual beli tanpa menghadirkan saksi. Artinya ayat ini perintah mendatangkan saksi tidak wajib ada saksinya. Jual beli tidak wajib ada saksinya. Kenapa? Karena ada tandanya. Nabi pernah melakukan jual tanpa saksi, berarti bukan wajib tapi sunnah. Yang kedua, ada kalanya perintah menunjukkan hukum mubah, bukan wajib, bukan sunnah tapi hanya mubah. Contohnya adalah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna. Fokus kepada fal'ana bashiruhunna, sekarang gawilah. Ayat ini secara ringkas menjelaskan tentang boleh bagi seorang suami untuk menghubungi ya, maksudnya bukan menghubungi lewat telepon tapi menggauli istrinya ketika malam hari bulan Ramadan.
Kalau siang hari jelas tidak boleh. Dulu salah satu asbabun nuzul ayat ini adalah ada yang nanya, kalau siang nggak boleh, kalau malam bagaimana? Maka turunlah ayat ini menerangkan kalau malam boleh seorang suami dan istri melakukan hubungan. Fokus kepada fal'ana basyiruhuna, sekarang gauhilah. Sekarang campurilah istri-istri kalian. Kata basyiruhunna ini kan bentuk perintah untuk menggauli istri pada malam hari bulan Ramadan. Pertanyaannya, menggauli istri pada malam hari bulan Ramadan apakah hukumnya wajib? Berdasarkan kaidah al-aslu fil amri lil wujubi, para ulama tidak memahami bahwa perintah ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena para ulama menemukan qarinah, tanda yang mengalihkan ayat ini tidak wajib tapi hanya hukumnya mubah atau boleh. Mana tandanya? Lafadz uhilla lakum pada awal ayat. Bagaimana penjelasannya? Kalau perintahnya, jadi pada awal ayat itu dijelaskan dihalalkan. Kalimatnya dihalalkan, bukan diwajibkan. Maka kalimat dihalalkan ini menjadi tanda kalau basyiruhunna bukan berarti wajib. Maka ulama menyimpulkan hukum menggauli istri di malam hari bulan Ramadan adalah mubah karena kalimat uhilla lakum, dihalalkan, tidak wajib. Yang selanjutnya ada kalanya amr, ini bukan sunnah, bukan mubah, tapi hanya menunjukkan irsyad, untuk sekedar memberikan bimbingan atau petunjuk saja. Contohnya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya. Tapi sekali lagi ini tidak wajib karena ada qarinahnya, hanya sekedar irsyad. Ada kalanya perintah, tapi hukumnya bukan perintah tapi malah untuk mengancam. Perintah tapi sebenarnya larangan. Contohnya, i'malu ma syi'tum, i'malu sighat fi'il amr. Artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Ketika seorang guru menemui seorang muridnya yang sudah nakal, susah untuk diomongi, susah dinasehati, maka bisa jadi guru itu akan mengatakan, ya wis, kalau sudah susah untuk dinasehati, perbuatlah sakarepmu, okay? Perbuatlah, terserah, perbuatlah apa yang kamu inginkan. Itu perintah. Apakah artinya wajib? Tentu saja tidak. Justru itu merupakan ancaman dari seorang guru. Kalau dia mengulangi lagi bisa jadi akan dikeluarkan. Ada kalanya berupa doa, ada kalanya berupa kehormatan, dan masih ada makna amr yang lain, bisa dirujuk di buku pembahasan yang lebih panjang ya. Itu kaidah yang pertama, al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah kalau tidak ada tanda-tanda itu diarahkan kepada hukum wajib. Kaidah yang kedua, al aslu fil amri la yaqtadhi tikrar. Diulang, al aslu fil amri la yaqtadhi tikrar. Pada dasarnya perintah itu tidak mengharuskan untuk dilakukan dengan berulang-ulang. Tuntutan untuk melakukan suatu hal kalau kita terima itu dalam kalimat tersebut, kalau tidak ada penjelasannya, maka maksudnya tidak ada penjelasan harus dilakukan sekali, 2 kali, atau 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Sepi dari penjelasan itu, maka kita pakai kaidah ini, perintah tidak harus dilakukan berulang-ulang. Artinya apa? Kalau sudah dilakukan 1 kali, berarti sudah menggugurkan tuntutan. Contohnya dalam ibadah haji itu ada ya, kalau dalam haji itu diterangkan sekali seumur hidup, itu juga perintah 1 kali. Bisa lebih mudah kita pahami kalau dari dalam kehidupan kita sehari-hari lah ya. Diperintahkan oleh seorang guru untuk melakukan tugas, misalnya membuat tugas resum tentang kaidah-kaidah amr. Maka ketika kamu mengumpulkan 1 kali berarti sudah gugur kewajibannya, karena gurunya tidak sang guru tidak memberikan penjelasan tulis 2 kali, tulis 3 kali, tidak. Tulis risum tentang amr. Maka ketika sekali dilakukan ya sudah gugur kewajibannya. Kaidahnya adalah al aslu fil amri la yaqtadhi tikrar. Kaidah yang ketiga, pada dasarnya, kita baca dulu Arabnya. Al aslu fil amri la yaqtadhi faur. Diulang, al aslu fil amri la yaqtadhi faur. Pada dasarnya perintah
tidak menuntut untuk dilaksanakan dengan segera. Sekali lagi, perintah pada dasarnya itu tidak menuntut dilaksanakan dengan segera. Contoh, perintah melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan karena menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang. Ketika seorang wali kelas memanggil muridnya, misalnya siapa? Si A. Abu, kamu datang ke kantor, ya. Tidak ada keterangan sekarang atau nanti atau jam berapa. Abu, kamu datang ke kantor. Seorang wali kelas menginstruksikan kepada muridnya, kamu datang ke kantor, ya kan? Tidak ada keterangan waktunya, maka bisa pakai kaidah ini, al aslu fil amri la yaqtadil faur, tidak harus datang segera. Tidak harus datang segera. Maka kalau datang nanti, datang besok, besoknya lagi, itu sudah menggugurkan kewajiban. Kecuali kalau ada keterangannya datang sekarang, datang nanti, maka harus dilaksanakan sesuai dengan perintah. Tapi tolong jangan digunakan kaidah ini kemudian untuk membantah wali kelas atau guru-guru kalian dengan alasan, wah, al aslu fil amri la yaqtadil faur, perintah itu tidak menunjukkan segera, maka saya nggak datang segera. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang salah. Kaidah yang keempat, perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya. Kalimatnya adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Diulang, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan wasilahnya. Contoh paling mudah adalah perintah sholat, itu berarti juga perintah untuk wudhu. Kenapa? Karena sholat tidak akan sah tanpa wudhu. Wudhu adalah wasilah sahnya sholat. Maka perintah untuk sholat harus menunjukkan juga perintah untuk wudhu. Contoh yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya si bapak atau ibu kepala madrasah atau wakil mengatakan kepada kalian, kelas 12 MIPA harus lulus 100%. Nah, ini kan perintah untuk lulus. Perintah untuk lulus ujian 100%. Nah, wasilah untuk lulus bagaimana? Belajar. Berarti perintah untuk lulus itu juga menunjukkan merupakan perintah untuk belajar dan lain sebagainya. Bisa dikiaskan sendiri-sendiri. Kaidah yang kelima, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Mudah kan ya? Insyaallah. Kalau diiringi dengan semangat untuk belajar pasti akan mudah. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Diulang, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Apa artinya? Perintah untuk melakukan suatu hal yang sebelumnya pernah dilarang menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi boleh atau mubah untuk dilakukan. Maksudnya apa? Dulu pernah dilarang, tapi sekarang diperintahkan. Berarti perintah ini tentang untuk melakukan suatu hal yang dulu pernah dilarang. Maka perintah ini menunjukkan hukum mubah. Saya ulangi, ketika suatu hal dulu pernah dilarang, kemudian sekarang diperintahkan, maka boleh, maka hukumnya menunjukkan boleh. Contohnya dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Nabi mengatakan, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, berziarahlah. Nah kan agak aneh. Nabi mengatakan, diulang, dulu atau aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, berziarahlah. Perintah ini, ziarah kubur awalnya dilarang tapi kemudian sekarang diperintahkan, maka menunjukkan hukum mubah. Contohnya yang lain, mungkin kalian di madrasah dilarang membawa HP. Kemudian kepala madrasah mengatakan, dulu saya melarang kalian untuk membawa HP, bawalah ke kelas. Nah, maka perintah membawa HP ke dalam kelas saat mata pelajaran itu menunjukkan kalau membawa HP dalam kelas pada saat itu hukumnya adalah mubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini adalah kaidah-kaidah tentang amr yang sudah kita pelajari. Ada berapa tadi? 5 kaidah ya. Ada 5 kaidah. Ini materi besok insyaallah. Yang pertama tadi adalah kaidah al-aslu fil amri lil wujubi.
Yang kedua, al-aslu fil amri la yaqtadid tikrar. Kaidah yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Kaidah keempat, al-amru bisyai'i amrun biwasa ilihi. Dan yang terakhir, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Semoga mampu menjadi teman belajar yang cukup memahamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.